Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana merubah hujan harian menjadi hujan jam-jaman. Ini diperlukan ketika kita mendapatkan data hujan, namun data hujan itu dalam bentuk pencatatan harian. Jadi kalau hujan pencatatan harian atau hujan harian itu ya hujan yang diukur atau dicatat selama kumulatif dalam satu hari. Nah, untuk analisis hidrograf banjir rancangan, maka ketika kita mendapatkan data hujan harian tadi harus dirubah ke dalam hujan jam-jaman. Nah, salah satu cara yang digunakan adalah dengan metode alternating block. Metode alternating block atau alternating block method. Nah, rumusan yang digunakan adalah salah satunya adalah rumus untuk intensitas atau rumus IDF, intensitas durasi frekuensi dengan metode Mononobe. Nah, ini kita akan merubah hujan harian sebesar 152 mm per hari. Nah, ini akan kita jadikan menjadi hujan jam-jaman yang terdistribusi selama misalnya 5 jam. 5 jam seperti ini. Nah, pertama kita harus membuat tabulasi dari yang pertama adalah ini 5 jam, maka di sini kita membuat kolom waktu ya. Kita beri simbol TD. Ini 1 2 3 4 5. Nah, ini sampai jam ke-5. Seperti ini. Kemudian kolom delta T berarti ini delta T itu dari 1 ke 2, 2 ke 3 berarti ini 1 1 1 1. Atau ini delta T ini 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 5 ke 6. Atau delta T-nya adalah 1. Kemudian rumus intensitas dari metode atau formula Mononobe ini kita masukkan di sini untuk tiap-tiap durasi hujan ini. Nah, kita hitung untuk intensitasnya. Ini sama dengan R24. R24 ini adalah hujan hariannya. Di sini hujan hariannya adalah 152. Maka R24 ini kita bagi 24. Nah, ini kemudian kita beri tanda kurung seperti ini. Dikalikan 24 dibagi T ya. Dikalikan dalam kurung ini adalah 24 dibagi T-nya adalah yang ini. Berarti dibagi ini. Kemudian dipangkatkan. Pangkat 2/3, maka jangan lupa ini dikurung. 2/3 tutup kurung seperti ini. Nah, ini jangan lupa wajib ini tutup di dalam kurung ini ya. 2/3-nya. Terus kita enter. Nah, hasilnya ini. Terus ini kita copy, cuman sebelum kita copy ini harus kita kunci ya. Ini bagian I4 ini kita kunci dengan menekan F4 atau diberi dolar dua-duanya, baik I atau nomornya ini.
Terus kita enter. Baru kita copy ke bawah, kita klik 2 kali di sini. Nah, ini adalah intensitasnya. Kemudian hujannya untuk tiap-tiap jam ke ini adalah, maka ini sama dengan intensitas ini dikalikan dengan TD-nya. Terus kita copy ke bawah. Kemudian kita cari nilai delta P atau selisih hujannya ini. Berarti kalau yang pertama berarti sama dengan ini. Nah, yang kedua ini berarti sama dengan ini ya, dikurangi yang sebelumnya. Terus kita enter. Kita copy, maaf. Nah, kemudian kita cari ini adalah delta P-nya. Kita kita cari persennya dari total delta P itu. Ini kita jumlahkan dulu. Nah, berarti persennya adalah ini sama dengan ini dibagi ini. Ini yang bawah nanti kita kunci. Nah, ini kita beri format selnya ini sudah dalam persen. Numbernya, nah persen, 2 angka di belakang koma, oke. Nah, terus kita copy ke bawah. Nah, ini adalah persentase untuk setiap jamnya. Kemudian, nah, alternating block ini membuat distribusinya. Jadi urutannya adalah ini yang persen paling besar ini ditaruh di urutan tengah. Jadi ini sama dengan ini. Kemudian yang kedua ini dijadikan di sini. Kemudian yang kedua, nah yang ketiga taruh di sini. Ini polanya ya, polanya untuk metode alternating. Kemudian ini yang keempat taruh di sini urutannya. Kemudian yang kelima ini taruh paling atas. Nah, jadi kalau kalian lihat ini T-nya, TD ini kalau kalian pindah, berarti ini adalah urutan yang nomor 1. Kemudian ini adalah urutan nomor 3. Terus yang ini adalah urutan nomor ini, jam kelima ini. Nah, kalau kalian lihat ini adalah 1, 3, 5. Jadi ini yang urutan gasal di atas. Kemudian yang ini adalah nomor 2. Urutan kedua ini. Yang ini adalah urutan keempat. Atau jam keempat. Nah, ini saya hilangkan ininya saja. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk mengingat-ingatnya pola dari metode APM, memindah dari persen ini ke dalam urutan distribusinya. Seperti ini. Oke, nanti ini akan lebih paham jika kita membuatnya bukan 5 jam lagi, tapi misalnya 4 jam ya, 4 jam. Nanti kita bikin contohnya. Oke, setelah didapat ini, maka kita tinggal persen ini adalah persen terhadap total hujan dalam 1 hari ini. Jadi maksudnya dalam 1 hari ini 7,17% itu di jam pertama. Jadi ini sama dengan ini dikalikan ini. Yang ini kita kunci. Oke. Terus kita tarik ke bawah. Nah, kalau kita cek, nah udah benar. Nah, ini adalah nilai hujannya. Oke, nilai hujannya tiap jam. Jadi hujan dalam 1 hari ini jika terdistribusi selama 5 jam, maka metode Manonobe itu memberi
solusinya atau memberi hasilnya adalah ini. Jadi ini kalau kita jumlahkan sama dengan ya, tentunya juga harusnya sama dengan 152 harusnya kita cek. Nah, oke, berarti benar ini 152. Jadi ini satu hari itu kalau dalam pengukuran harian itu ini dicatat dalam kumulatif satu hari, kita tidak tahu atau kita tidak peduli dia itu ada di jam berapa saja hujannya. Pokoknya dalam satu hari. Nah, totalnya 152. Kemudian ini dengan metode Mononobe ini, alternating block ya, dengan menggunakan rumus intensitas dari Mononobe ini, diperoleh ya, jika terdistribusi selama 5 jam kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau kita gambar grafiknya, maka data hujannya itu terdistribusinya seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Saya taruh di sini. Bentar. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ini kalau kita kasih sebentar, kita kasih desain cat. Nah, ini adalah jam ke gitu ya. Jam ke-1 hujannya ini, jam kedua hujannya ini, dan seterusnya. Kemudian ini berarti adalah tinggi hujan. Tinggi hujan dalam satuan milimeter. Nah, seperti ini. Oke, ini misalnya kita beri warna, maaf, kita beri warna hitam saja biar jelas. Terus kita besarkan. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah hujan harian sebesar 152. Kalau kita rubah ke dalam hujan jam-jaman, jadinya bentuknya adalah yang ini. Nah, ini menjadi ini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini kalau kita membuat distribusi hujan yang dari harian ini menjadi 5 jam, bentuknya seperti ini. Nah, yang perlu kalian ketahui ketika kita membuat grafik untuk hujan ya, biasanya kita menggunakan bar seperti ini. Jadi misal jam-jaman ya, ini jam ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Terus ini adalah tinggi hujannya. Baik, ini adalah penjelasan untuk tugas bagaimana merubah hujan harian ini ke dalam hujan jam-jaman dengan durasi 5 jam. Baik, saya akhiri, nanti saya lanjutkan untuk durasi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.